Mela. Gimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam Bu Deni, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati hari ini Bu Mela kelihatannya kurang semangat dan kurang ceria. Tidak seperti biasanya. Maaf Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Ya itulah Bu Deni, saya memang sedikit ada masalah ini. Namun saya bingung mau curhat sama siapa. Kebetulan saya teringat sama Bu Deni. Kira-kira Bu Deni ada waktu nggak? Kalau boleh, saya ingin berdiskusi sebentar. Kalau diizinkan. Oh, insya Allah ada Bu. Tidak mengganggu kok Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Deni. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa terganggu dan pikiran saya merasa tidak tenang Bu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan solusi setelah saya menyampaikan masalah saya ini terhadap Bu Deni. Oh, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi ya Bu. Jadi permasalahan seperti apa Ibu? Silakan Ibu ceritakan. Begini Bu Deni, saya bingung menghadapi siswa saya, ada beberapa orang siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada yang suka ribut, ada yang suka mengganggu temannya, sehingga pembelajaran itu berjalan kurang kondusif Bu. Jadi ketenangan kelas itu menjadi terganggu. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan hal seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Mela. Tadi saya dengar Ibu kesulitan menghadapi siswa yang kurang fokus dan suka mengganggu temannya saat belajar dan membuat suasana kelas jadi tidak nyaman. Iya betul Bu Deni. Bu Mela, idealnya kondisi yang bagaimana yang Ibu inginkan? Ya, kalau saya idealnya saya ingin siswa yang dalam belajar itu tetap fokus dalam belajar dan tidak mengganggu temannya sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aman, yang nyaman dan pada akhirnya semua siswa itu dapat memahami pelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu dapat tercapai Bu Deni. Oh, begitu ya Bu Mela. Jadi selama ini apa saja tindakan yang telah Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini? Sebenarnya saya sudah berusaha menasihati dan dengan berdiskusi langsung dengan siswa tersebut dan melakukan metode pembelajaran yang beragam Bu Deni. Misalkan dalam pembelajaran kalau seandainya anak itu sudah mulai bosan, saya mungkin melakukan ice breaking. Kemudian dalam pembelajaran saya mungkin mengadakan suatu permainan atau game agar anak ini tidak jenuh dalam belajar. Begitu Bu Deni. Oh, kemudian selain itu, kira-kira menurut Ibu, mengapa siswa tersebut kurang fokus dalam belajar dan suka mengganggu temannya? Apakah karena bosan, karena tidak paham, atau karena ada masalah dalam keluarganya? Mungkin saya rasa siswa tersebut ada rasa bosan mungkin atau saya kurang menarik dalam menampilkan pembelajaran dan akhirnya atau bisa jadi mereka kurang paham dengan apa yang saya jelaskan sehingga anak tersebut mencari perhatian Bu. Hmm, jadi Bu Mela sudah berusaha menyajikan metode pembelajaran beragam dan menerapkan ice breaking, menyanyi, permainan sederhana dalam pembelajaran. Ini sudah sangat bagus, usaha yang telah Ibu lakukan walaupun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di posisi mana Bu Mela sekarang dalam mencapai tujuan? Mungkin kalau menurut saya sekarang saya masih berada di skala 6 Bu Deni. Hmm. Yang Bu Mela inginkan dari skala 1 sampai 10 posisi berapa? Saya ingin mencapai skala 8 lah Bu. Saya tidak mau dulu mungkin dengan saya dapat skala 8 memunculkan motivasi diri saya agar dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan dapat mengalihkan perhatian siswa itu agar tidak bosan dalam belajar. Iya, luar biasa Bu Mela.
Selain menyajikan metode pembelajaran beragam, speaking, permainan, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm, mungkin saya akan berencana Bu memanggil orang tersebut agar saya dapat memahami mengapa anak tersebut melakukan demikian, apakah ada masalah keluarga atau bagaimana. Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi Bu. Kemudian memakai media yang lebih beragam, kemudian menjadi sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid ketika belajar sekolah. Jadi saya berusaha menahan emosi. Saya berusaha menjadi guru yang menjadi mitra, menjadi teman bagi siswa di sekolah. Semoga dengan apa yang saya lakukan, murid saya merasa lebih betah di sekolah, Bu. Itu solusi yang luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu. Terima kasih Bu Deni atas motivasinya. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah ya, saya merasa senang terus dari apa yang Ibu rencanakan, tadi komitmennya apa yang Ibu lakukan untuk mencapai rencana itu. Apakah ada batas waktunya? Iya Bu, saya menyenang itu mungkin saya akan melakukan dalam waktu yang secepatnya dan akan menerapkan metode-metode yang menarik di setiap pembelajaran saya di kelas, yang mana pembelajaran itu nanti akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam penerapannya di kelas. Mungkin dengan demikian anak-anak bisa menjadi lebih semangat lagi dan lagi di tingkat SD ini. Bagus sekali semangat Bu Mela ini. Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah itu tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua dan murid itu sendiri. Karena dengan adanya dukungan, dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak, mungkin saya akan merasa bahagia karena dengan adanya. Wah, saya senang sekali dengan semangat Bu Mela yang luar biasa. Semoga masalah yang sedang Ibu Mela hadapi cepat terselesaikan sehingga Ibu dan siswa dapat belajar dengan bahagia. Saya Sehingga merasa hidup suasana yang nyaman dan kondusif. Iya Bu Deni, amin. Dan terima kasih banyak Bu Deni atas waktunya dan pencerahannya pada siang hari ini. Sekarang saya merasa lebih lega, merasa lebih tenang, dan merasa lebih nyaman. Amin. Iya sama-sama Bu Mela. Jika nanti Bu Mela ada yang mau didiskusikan lagi, jangan sungkan-sungkan ya Bu Mela. Hubungin saja saya. Insya Allah saya siap membantu. Siap Bu Deni. Terima kasih Bu Deni dengan senanti. Nanti saya akan menghubungi Bu Deni ketika nanti saya ada terkendala. Saya sangat butuh sekali bantuan Bu Deni. Dan nanti mungkin 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bu Deni kembali. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Deni.